BTS. Bahas tontonan seru. Kalau nggak seru, jangan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kamrat. Hampir mau gue bilang komunis. Kawan, kembali lagi. Kawan, kan kamrat, kawan. Iya, kawan. Kembali lagi bersama kami di BTS. Bahas Ya, tontonan bahas seru. Ini kita mau memperingati Hari Kesaktian Pancasila, walaupun Betul. telat nih. Yang Nggak pasti apa-apa. kita mau ngebahas film tentang pengkhianatan PKI. G30S. 30 SPKI Kalau kawan. bahasa kita nonton PKI yuk. Nah, ini kita mau ngebahas nih film pengkhianatan G30S PKI. Tapi sempat rutin ya film ini ya Di dulu. zaman Orde Baru, Orde Baru rutin. rutin. Gua di SD tiap tanggal 30S pasti 30 September. Iya. pasti Puterin di film. puterin di dalam kelas tuh, yang kelas gua bisa dibagi dua. Ya. Kayak kelas Ditonton. gede gitu ya. Oh, Heeh. buat nonton rame-rame dah tuh. Dan di rumah-rumah pastinya zaman Orde Baru udah pasti Setel. keputer Iya, tuh film. Puter TVRI itu dulu stasiun kan, RCTI itu jam lu yang tahun-tahun 90 lalu pasti pada nonton nih film, entah di TV, di sekolah atau di bioskop. Iya. Tapi Pasti yang ada. yang gua nggak demennya kalau udah masuk ke TV udah pasti nggak komplit tuh film. Tapi Iya. ini gue Kepotong iklan. ini dulu ya. Bego enggak dalam segi durasi juga Iya, Waktu iya, di iya. TVRI itu tuh kepotong sama berita jam 7 7. sampai jam 9. Iya. Baru dilanjutin lagi. Iya. Gue udah tidur namanya bocah. Pokoknya ini disutradarai dan ditulis oleh Arifin Cenur. Ya, bagi penonton zaman dulu pasti udah tahu lah siapa dia Arifin. ini. Ya. Ya, banyak juga film-film doa itu yang Heeh. menghiasi film-film lokal. Betul. Ya, dibintangi oleh Amoroso Katamsi, Umar Khayyam, Syubah Asa. Amoroso tuh yang jadi Pak Hartonya, Ya. terus Umar Khayyam yang jadi Pak Soekarno, terus Syubah Asa itu yang jadi DN Aidit. Nah, ada beberapa bintang lagi sih seperti Ade Irawan pasti Ya. Tahu lah ya. familiar Pak. tuh udah ya, tuh. Ya, familiar lah. Bram Adrianto. Adrianto. Mm. Di film-film jadul tuh pasti ada di sini dia. Ya. Dan juga film ini menang skenario terbaik ya. Sama film terlaris Iya. di Wih. tahun 85, 80-an lah. Apalagi sih yang bisa ditonton? Iya sih. Nggak tahu sih gue. Enggak. Tapi maksud gue Laris dalam tanda kutip dipaksakan. laris Ya, lah. Laris pasti Menurut Wikipedia juga ini adalah film propaganda dokodrama. Oh ya, jelas. Tapi disorot sebagai film propaganda pasca Orde Baru tentunya kan. Gimana waktu itu sempat gak lo denger kalau zaman dulu nih buku sejarah kan G30S tuh udah pasti di belakangnya ada PKI tuh. Iya. Ya kan? Iya. Nah, after reformasi itu 98 dihapusin tuh G30S toh 30S. gerakannya. Karena pas zaman reformasi itu yang dipimpin sama Amin Rais tuh kan orang udah ngekernya, oh ini udah pasti film ini udah pasti propaganda, dan orang tuh udah terdogma bahwa pelaku utama G30S ini ya PKI, tapi di era itu dihilangin lagi kata PKI-nya ya. Bahkan ada sempat denger itu kalau kata PKI itu di buku sejarah SD itu dihilangkan, hanya G30S aja. Pelajaran yang sekarang maksud lu? Iya, sekarang. Sekarang gua nggak tahu, kan gua udah nggak sekolah. Maksud gue sempat ada pergeseran itu. Selama 32 tahun kita kedoktrin kalau kejadian itu ditenggarai oleh PKI, ya kan? Terus Iya. kontroversinya emang di situ. Kalau film ini balik tadi itu propagandanya si Orde Baru Orde aja Baru. gitu. Ya tapi peristiwanya juga benar. Ya ini Memang kan benar. diangkat dari Based on true story. based on true Event. Iya, based on true. Ya, story dong, dari kan catatan event, semua kan dari museum, semuanya catatan TNI. catatan TNI, catatan dari Mahmilub. Tapi kan kalau menurut gue ini kenapa nggak pure 100% nih sebagai catatan sejarah yang benar, karena
yang mengarang atau yang mendeskripsikan kejadian ini secara detail pihak-pihak yang non PKI gitu. Ya kan Ya, memang itu posisinya betul. ya lu tahu sendiri namanya kan sejarah dipegang sama Pemenang. gitu Iya. kan. Ya kalau memang kondisinya waktu itu yang menang PKI pasti ceritanya beda lagi. gitu. Betul, Jadinya betul. pengkhianatan apa? Tapi ya? apa sih kira-kira yang mau itu PKI itu pun bukan yang melatar belakangi gerakan ini muncul penculikan beberapa jenderal itu. Kita Ada film di film ini kan Ah. diceritakan kalau emang keadaan di Indonesia nih lagi carut marut lah. Ada yang namanya waktu itu si Soekarno itu mendirikan Partai Nasakom. Nasakom ideologi lah, bukan partai. bukan partai. Dia menggabungkan itu untuk Oh, iya. untuk melanggengkan kekuasaannya. Betul. Ketika di bawahnya dia itu udah bergejolak dan dia berpikir, wah nih siapa nih yang mau gantiin gue nih. Makanya dia menyatukan tuh orang-orang nasionalis, agamais, sama komunis, digabunglah ke Nasakom. Orang-orang yang tidak setuju akan hal itu dianggap dicerita di film ini tuh kalau bertentangan sama ide Nasakom ini. Makanya si Letkol Untung berpikiran bahwa si Dewan Jenderal ini yang dipimpin oleh Ahmad Yani dan kawan-kawannya ini berencana kalau emang misalnya nanti Yodis turun nih, Soekarno nih meninggal. Ya, Waktu itu meninggal. kan diisukan disuka sakit-sakitan. sakit dan meninggal itu yang menggantikan dari Dewan Jenderal. Di sisi lain komunis nggak mau. Gue partai terbesar ya kan di saat itu ya, Iya. tahun 60-an ya, dan kalau misalnya dipilih secara demokratis ya harusnya PKI menang nih. Oh. Yang secara eksekutif yang dipimpin harusnya dari PKI. Makanya dia mau melancarkan ide itu Kup. penculikan Kudeta, terhadap kudeta. Dewan Jenderal itu. Itu. Diculik ya, ditewas-tewasin. Tapi yang uniknya di film ini tuh digambarin kalau kan lagi pada diculik nih, kan ada yang mati di tempat kan, Iya. Iya. ada yang diculik nih. Iya. Nah yang diculik itu lo perhatiin nggak disuruh tanda tangan dokumen. Iya, di lubang buaya kan, Iya, soal di pengkhianatan narasinya. dari Dewan Jenderalnya. Iya kalau mereka memang membenarkan bahwa mereka merencanakan dengan adanya Dewan Jenderal itu untuk melakukan Kudeta. Iya. Jadi sama dia mau saling perang inilah ceritanya dibelokin lagi niannya. Nah coba deh kalau pakai logika lo, kalau emang misalnya dia dipaksa untuk tanda tangan, artinya ada something yang nggak beres dong. Maksudnya Dewan Jenderal ini bikinan juga, belum tentu juga sih Ahmad Yani dan kawan-kawan ini pengen bikin kayak gitu. Apa emang benar mereka pengen kudeta Soekarno atau enggak gitu maksud gue. Ini kita ngomongin tentang apa? Fakta-fakta yang sudah tercatat atau gimana nih? Di film itu aja, kalau faktanya kan kita terlalu banyak banget nih. Kalau di film itu ya mungkin sekedar tapi campur aja kalau emang lo nemu fakta dan itu valid gak apa-apa. mungkin sekedar penggambaran bahwa kejadiannya begini loh gitu. Iya. Cuman yang kemarin gua lihat-lihat, gua baca, gua tonton gitu dari beberapa orang-orang yang mencatat, kayak misalkan orang-orang sekarang banyak tuh YouTube yang mencatat atau mengeluarkan kembali fakta-fakta sejarah sesuai catatan yang udah ada ya gitu. Jadi waktu sidang Mahmilub itu kayak misalkan Syam Kamaruzaman itu ditanya gitu kan, pembunuhan jenderal itu sebenarnya tidak direncanakan sebenarnya, karena pengennya kayak gini loh, kayak pandangan ada Profesor Salim Haji Said gitu kan. Yang namanya penculikan di era itu sebenarnya hal yang biasa gitu. Kayak misalkan Soekarno diculik ke Rengas Dengklok cuman jadinya akhirnya merdeka gitu kan. Ya. Nah ini sebenarnya pengennya kayak gitu dong, pengennya nyulik nggak sampai ke pembunuhan, tapi runutannya karena ini organisasinya gede banget dan bercampur gitu ya. Iya, udah gitu senggolannya sama tentara. Iya. Udah, dan ada kata-kata yang jemput hidup atau mati. Berarti kan prosesnya itu tentara yang dibawa maksudnya yang bergerak mau mati mau ini yang penting gua ngambil. Iya. Jadi ya faktor
karena kata-kata itu yang akhirnya terjadi geger waktu pembunuhan jenderal-jenderal ini. Iya. Kalau ngomongin soal kontroversinya sih juga dari pokoknya semua terkuak tuh setelah Orde Baru runtuh deh. Ya sebenarnya jadi kayak gini dong. Kalau gua ngeliat runutan gini jadi ya masing-masing kan merasa jadi korban ya. Ya. Maksudnya kayak misalkan ini kan sebenarnya korban-korban PKI ini kan yang dianggap PKI terus ngerasa lah gua nggak ngapa-ngapain, keluarga gua dibunuh gitu. Iya. Terus satu sisi juga lah gua juga nggak ngapa-ngapain, keluarga gua dibunuh, bapak gua dibunuh gitu kan, dengan tuduhan ini itu gitu kan. Ya ini sih sebuah tuh ya karena udah Orde Barunya runtuh, terus orang bebas berbicara gitu ya. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu tidak terbendung lagi ya, kayak zaman Orde Baru kan orang takut kan untuk membicarakan. Iya, soalnya termasuk juga ada pelabelan di KTP waktu itu, orang-orang yang dianggap ex-PKI atau keturunannya di KTP tuh ada. Zamannya Orde Baru tuh. Nah, yang miss dari film ini adalah kelanjutan dari film ini, maksudnya dari peristiwa ini sekitar 80.000 lebih kalau nggak salah tuh. After event ini orang yang dianggap PKI atau yang orang yang dibantai habis-habisan itu yang nggak pernah terkuak dikuak di film di Act of Killing. Itu. Nah, menurut gua ya kalau di dalam sisi kita kan selalu mendramatisir film ini bahwa adanya penculikan yang dianggap nggak manusiawi yang dilakukan terhadap jenderal itu kan, disilet lah, ditumpuk lah, lebih nggak manusiawi lagi ketika PKI itu dibantai. Sedangkan pala-palanya udah ketangkep, kalau Untung udah ketangkep, Aidit udah ketangkep. Maksud gue kenapa kok jadi sasarannya lebih ke orang-orang yang tadi lo bilang? Itu sebenarnya apa ya, manusia tuh punya jiwa rasa dendam tuh kayaknya hal yang wajar ya, karena ini kayaknya hal yang terbendung yang udah lama banget, itu runutan sejarah gitu panjang ya dari 48 Madiun dari awal itu kan dia perangnya itu dari kan situ. Maksudnya yang dibantai waktu itu kan orang-orang pesantren. Musuhnya emang itu tuh. Iya, ulama. Sampai sekarang. Sekarang kan sentimen Islam sama PKI itu kenceng banget. Nah, itu masalahnya kan permasalahan tanah yang waktu itu diberitakan di jadi petani ini gitu yang punya tanah waktu itu kondisinya main sita aja sama PKI, maksudnya disita sama PKI. Ini tanah gue gitu kan. Gimana cara supaya tanahnya dia aman? Akhirnya ya udah gue serahin dulu ke pesantren. Oh, jadi dikelola pesantren. Jadi konfliknya antara pesantren sama PKI. Akhirnya gitu kan. Maksudnya ya siapa yang bisa melindungi ya waktu itu masyarakat, mungkin ya orang-orang pesantren sih yang bisa kayaknya waktu itu di kampung namanya di kampung gitu kan. Jadi opsinya ke sana ya, mau enggak mau ya. Ke sana. Nah, ya PKI dengan menghalalkan segala cara gitu. Betul. Akhirnya ya orang-orang santri-santri ini dibantai gitu. Nah, di situ kan sebenarnya ada penumpasan PKI juga tuh sama pasukan Siliwangi tuh tahun 48 ya. Dan orang-orang PKI termasuk Aidit itu kan kabur. Ke Cina kan. Iya, ke Cina ya. Balik lagi tahun 59. Iya, 59. Akhirnya dia balik bawa ilmu baru. Komunis Cina yang dipakai sama dia. Waktu zaman 48 kan komunis Rusia tuh. Iya, komunis Soviet kawan-kawan musuh kan. Iya. Nah, sebenarnya runutan ini dan tahun 55 menang itu kan juga geram juga orang-orang Islam sama PKI, dan banyak kasus pembunuhan di daerah-daerah gitu kan yang PKI lakukan, tapi kayak terkesan pemerintah tuh tidak berbuat apa-apa buat masyarakat. Nah, ketika tahun 65 ini jadi memuncak tuh, ngumpul tuh semua. Nah, kan kompak antara TNI sama masyarakat Islam kan. Bantai. Seneng. Dendamnya terlaksana. Dendamnya terlaksana, nggak ada yang ngebendung, sikat semua. Habis. Iya, karena yang gue bikin bingungnya juga itu ketika tahun 48 itu udah ada pemberontakan segala macam, terus sentimen antara komunis dan kaum muslim saat itu emang lagi kenceng-kencengnya.
pertanyaan gue nih, kenapa dia bisa jadi partai terbesar di Indonesia? Asia Tenggara. Iya, komunis terbesar Asia Tenggara. Ya tanpa kita menampilkan waktu itu emang adanya perang dingin ya. Jadi saling dari Rusia sama Amerika juga saling memperlebar kekuasaan lah ya gitu. Hegemoninya saling sebar hegemoni. Iya, hegemoni, apalagi kan udah nyampe ke Vietnam tuh waktu itu, kalau nggak salah tahun-tahun 40-an tuh baru masuk ke Indonesia kan. Paham-paham komunis ini. Kenapa gitu bisa sampai terbesar? Apakah mereka, soalnya gini, jargon-jargon PKI itu ngena banget sama kaum apa? Iya, kalau zaman-zaman itu ya. Iya. Yang dianggap dia membela hak rakyat, membela buruh, membela tani gitu kan. Siapa yang nge-backup? Kenapa? Yang backup siapa akhirnya gede? Soekarno. Udah. Iya, ya memang karena dia melihat nih potensi. Makanya dia gabungin tuh jadi Nasakom di situ. Iya. Sebenarnya itu kayak apa ya, egonya Soekarno. Iya pasti. Itu kan emang pas dari dulu kan emang cerita begitu udah pasti, karena ya lo 3 itu disatuin kan udah pasti hal yang mustahil sebenarnya. Ya kalau dibilang ego ya bener cuman ego ini kan sih. proyek mega proyeknya Soekarno ini gimana caranya gue kalau bisa menyatukan ini sempurna gitu ya, sesuai dengan cita-citanya Soekarno gitu. Mungkin jadinya kayak Bhinneka Tunggal Ika kali ya. Nama dia tuh naik di dunia. Keren nih Soekarno bisa nyatuin Islam sama komunis sama ya kan nasionalis ya. Ya di zaman itu kan memang di tahun 66 itu dia udah sekitar 20 tahunan berarti ya, hampir 20 tahun ya memimpin jadi presiden, dan dia ada 20 tahun pas. Ya, dia ada apa namanya, ada jargon atau ada statement kalau dia jadi presiden seumur hidupnya Indonesia gitu kan. Semua emang kalau gue bilang sih semua tuh salah dari kabinetnya Soekarno sendiri kalau gue bilang. Tahun-tahun 60-an awal tuh, tahun 62, 63 itu dia tuh ngelakuin ini, politik kenaikan harga. Jadi di saat rakyat kayak zaman sekarang deh, di saat sekarang rakyat menaikkan isu-isu yang terkait pemerintah, taktiknya pemerintah apa sih? Naikin harga udah. Orang lebih pentingin perut aja udah, nggak usah ngomongin. Fokusnya kepecah. Iya, kepecah. Cuman gamblingnya dia di situ ya karena dia melibatkan dua kubu yang saling mempunyai visi kalau nih kalau dia nggak ada siapa yang gantiin nih. Gitu kan. Apalagi kan yang namanya Dewan Jenderal saat era itu ya bener-bener isu Dewan Jenderal. Iya, isu Dewan Jenderal itu emang bener-bener enggak, maksud gua di susunan hierarkinya sih di tentara itu emang kita kan terkuat itu di Asia Tenggara zaman itu. Iya, saat itu iya. Iya, keempat se Asia kalau nggak salah, kalau gua nggak ini armada kita gitu, mau laut mau ini darat gitu. Nah, yang satu sisi, yang satu lagi, ya gue partai ini kalau kita bicara demokrasi, ya gue harusnya menang nih untuk mimpin dapat kursi pimpinan lah. Kursi pimpinan di negara ini. Waktu itu memang kalau sejarahnya ketegangan antara angkatan darat dengan partai PKI ini emang katanya sih parah banget gituan. Iya, karena kalau gua ngelihatnya orang-orang yang berdiri di kubu TNI, dia kan juga melek nih terhadap isu global nih. Adanya Rusia gimana tentang komunisnya dan Stalinnya, Leninnya. Terus dia juga ngelihat kalau Cina dengan Mao Zedongnya begitu ya, mimpinnya. Dan mereka pun tahu gitu kalau komunis itu benar tadi kata lo bilang, dia tuh menghalalkan semua cara untuk tujuan itu tercapai gitu. Iya. Biarpun makanya kan ada orang yang salah mengartikan komunis itu sebenarnya bukan dialektika, itu adalah paham. Teori dari si Karl Marx kan, ideologi doang. Dia tuh pengen buat sebuah tatanan negara itu tanpa adanya kelas. Jadi strukturnya itu hanya rakyat dan pemerintahan udah. Isu-isu kayak agama, orang-orang yang ada porsi lebih di antara masyarakat itu dihilangkan. Makanya kayak kelas-kelas itu dihilangkan oleh mereka. Tapi dialektikanya, pelaksanaannya, implementasinya dilakukan dengan cara pembantaian. nggak di Cina, nggak di Rusia kayak begitu.
Nggak di Korea Utara. Nggak di Korut. Makanya tuh tentara-tentara sini termasuk Ahmad Yani dan kawan-kawan tuh aware banget. Iyalah dia kan maksudnya Dia pasti Iya. intelijen kita udah pasti dia tahu nih Iya. kayak gini. Dan yang menariknya lagi after event ini after Orde Baru nih runtuh, ada 4 teori dalang di balik G30 ini. Oh iya. Pertama dari benar-benar murni PKI. Iya. Dia yang emang yang sesuai Inisiasi film ya. inilah gitu. Ah. Yang kedua dalangnya Soekarno. Ya. Soekarno di balik dalang ini. Iya. Hmm. Itu gua nggak tahu deh buktinya di mana, gua nggak tahu, pokoknya muncullah ide-ide itu. Semuanya Kronologi saya belum semuanya ini ya. masih teori. Ya, semua masih teori, Bang. Hmm. Nah, yang ketiga itu CIA. Karena Ya. kan perebutan kekuasaan dunia kan antara liberal sama komunis kan kenceng tuh, Ya. perang-perang dingin kan. Kita kan masih non blok Ya, saat itu. tapi kita kan kuat komunisnya, makanya mereka tuh khawatir nih CIA nih Amerika nih, lu Iya. jangan sampai gede nih, kita bikin aja kali chaos kali ini gitu. Yang keempat nih yang paling aneh menurut gua, impossible tapi masuk akal. Soeharto dalangnya. Dia doang yang dikeker loh. Itu Soeharto itu momennya dia buat naik ya. ada yang bilang termasuk orang yang dikeker, akhirnya nggak dikeker karena dia adalah perwira miskin. Oh gitu. Babenya Nggak punya power lah di Iya. jenderal-jenderal. Nah, dia kan babenya waktu itu- petani kan kalau nggak salah kan. Waktu itu posisi dia kan di Kostrad. Iya. Kostrad itu pada saat itu belum punya kekuatan yang besar. Ya. Dia hanya bukan komponen cadangan juga sih gitu kan. Tapi bukan hal yang besar lah gitu di Kostrad nih gitu kan. Nggak kehitung gitu, Nggak kehitung lah ya. nggak kehitung dia sama PKI. PKI, gitu. iya. Soalnya kan waktu itu ada permasalahan, sebenarnya ada gap antara tentara kaya sama tentara bawahan miskin gitu kan. Iya. Para jenderal-jenderal ini memang perlente banget hidupnya, glamor, Iya. borjuis kayak Iya. gitu-gitu. Makanya ada rasa sakit hati, ya mungkin wajar gitu ketika orang-orang ini maksudnya akhirnya terincar gitu, dikeker gitu sama orang yang nggak suka gitu, karena anjir nih orang hidup begini-begini banget Iya. nih, sedangkan Sementara kondisi rakyatnya rakyat, iya. Jadi minyak ngantri, di beras film, ngantri, di film itu aja kan kelihatan iya, tuh. digambarkan jelas beras, kan. beras mahal nih Iya. dicampur lagi kan. Sebab yang si suaminya itu ngomel-ngomel bersyukur. Iya. Itu tuh. Itu Si- ciri khas ini banget ya, si sutradaranya banget, sutradara Iya. yang namanya Arifin C. Nur tuh. Iya, kalau benar. bikin tuh, kayak sidebar itu dibuat sama dia tuh kayak Relate. gitu. Kayak misalkan permasalahan rumah tangga kayak gimana, terus tiba-tiba masuk ke orang-orang ngantri, kondisi Iya, kondisi saat itu digambarin bener-bener gitu, orang tuh Iya. dibikin aware, begini, kenapa begini, karena begini Iya, gitu. iya. Ya, semuanya jelas. Jadi lu punya gambaran bahwa ya lu punya gambaran utuh lah ya, tidak cuman ngawang-ngawang ya, intinya lu punya Ya ada benang merahnya iya, lah. heeh. Ada nggak sih Maksudnya, di apa? film sekarang kayak gitu? Yang sedetail itu Heeh. Masih ada lah. masih, cuman nggak begitu Masih. jelas kayak ini. Kayak garuk Ini- ketek terus dicium. Nggak, ini kenapa film panjang banget? Karena begitu detail. Penggarapannya 2 tahun, kawan. Iya. Ya di filmnya kan dibagi 2 bagian, kawan Mei dan kawan Odong. Sampai dibagi 2 bagian kan, yang penculikan sama yang perebutan kekuasaan kembali lah ya, apa sih? Iya. Ya penumpasan lah ya. Mhm. Penumpasan si PKI-nya. Iya, dan yang tadi kenapa gua bilang yang faktor teori yang keempat ini dalangnya Soeharto itu aneh banget, tapi kenapa pas, karena ketika ini semua diberlakukan jam malam tanggal 1-nya ya, 1 Oktobernya itu Iya. adanya jam malam, terus penyisiran dari berbagai sudut untuk masuk ke ring 1 itu benar-benar ketat, terus pengamanan bener-bener dimaksimalin. Orang yang disuruh hadap itu ya Soeharto itu ke Soekarno. Ada kaitannya sama Super Semar.
di tahun berikutnya. Ya, itu kan Ya. sebenarnya berkaitan itu. Dan sampai sekarang kan nggak ada yang tahu tuh isinya Super Semar kayak apa. Nggak ada. Hanya Soekarno dan Soekarno. Tuhan yang tahu. Iya, Soekarno, sama si Surat. Soeharto, Sama si Nasution. Emang Nasution ada? Nasution tahu. Tahu ya? Cuman waktu itu kayaknya gua tuh pernah baca di mana, dia ditanya sama seorang wartawan. Pak Nasution tuh ngomong ke wartawan gini, kalau saya ngomong gitu, saya ngasih tahu isi Super Semar sebenarnya Indonesia bubar. Jadi dikit dari jawabannya udah tergambarin ya kalau emang misalnya apa yang dipublikasikan oleh Soeharto mengenai Super Semar itu, karena kan ada kata-kata Soeharto itu ditunjuk untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan situasi keamanan nasional. Kan emang dari iya. Nah, Iya, kalau dibilang dianggap perlu tanda kutip kan subjektifnya Soeharto. Bisa aja tuh nggak perlu, cuma diperlu-perluin sama dia untuk membantai segala macam. Ya nggak tahu juga. Ya di situ maksudnya perdebatannya di situ. Iya, makanya kadang ada yang tahu fakta sebenarnya sampai sekarang kan. 80.000 Gitu. loh. 80.000 itu yang tercatat loh. Korban-korban PKI itu bener-bener random itu ya. Iya, kalau gue bilang saat itu, weh kawan Odong, antum PKI, udah kena lu. Kelar gue. Iya. Kawan B PKI kelar. Gua tuh diceritain sama mertua gua gitu kan. Pada dia maksudnya di posisi masih muda waktu itu. Dia cerita sedikit ke gua gitu kan. Itu tuh sebenarnya sebelum adanya G30S gitu kan. Jadi banyak isu-isu yang beredar kayak misalkan beberapa tali sudah diikat di beberapa gantungan. Itu kalau misalkan operasinya PKI ini sukses gitu kan. Itu kiai-kiai digantung. Serius itu gue diceritain begitu. Jadi emang relate ya sama yang terjadi sekarang ya. Dimana ada suatu partai yang mengangkat isu identitas tentang keislaman, dia yang disebarkan apa? PKI kan? Presiden lu komunis. Bener gak? Lihat gak? Iya. Jadi ibaratnya dendam masa lalu tuh terus diungkit gitu loh sampai sekarang. Padahal kan belum tentu. Kalau buat gua sih itu sekarang kan, kalau misalkan ada hal-hal kayak gini tuh cuman kayak buat pengalihan isu aja sih. Iya, ya satu pengalihan isu. Kalau bicara momentumnya pemilu ya pas jadi senjata Iya, aja. salah satu kayak senjata gitu. gitu kan. Iya. Gua sih lebih milih orang-orang yang maksudnya orang-orang yang meneliti di bidang ini ya, maksudnya permasalahan ini ya, kayak misalkan Pak Kiki, Prof Salim gitu kan. Iya. Dia kan spesifik meneliti ini gitu. Gua Iya. lebih percaya dia gitu kan. Iya, karena dia bersentuhan langsung, maksudnya Iya. dia mau wawancarai mendalam dan Iya. segala macam, riset lah intinya dia. Riset karena dia menilai bahwa PKI itu nggak bakal bisa sekarang tumbuh gitu. Udah mati PKI itu. Kalau misalkan masih ada sisa-sisanya ya udah. Ya jangankan orang bergerombol untuk bahas itu ya. Adanya simbolnya aja kan ketangkap orang kalau pakai atribut PKI di sekarang ini mah. Iya. Iya kan? Iya. Lu ngomongin PKI sekarang, bye-bye lu, ntar tiba-tiba ada tukang bakso depan rumah maksa beli. Ya kan, Mas, beli bakso saya, Mas. Itu gitu lo, nggak tahu juga lu. Bahas PKI ini ngeri. Tapi emang itu sih emang maksud gue adanya pergolakan politik global emang ngaruh nih sama yang terjadi di Indonesia, karena ya seperti yang kita tahu lah, Soekarno itu kan setelah nggak digubris sama Presiden Amerika siapa itu ya, yang dia minta bantuan terus dicuekin, terus akhirnya dia bilang Amerika setelah John F Kennedy Nixon. berarti. Gue lupa siapa namanya, pokoknya dia bilang Amerika Ronald Reagan ya. go to the hell with your aid gitu, dengan bantuanmu. Akhirnya dia merapat ke Rusia. Nah saat itulah udah mulai akhirnya pesawat armada laut kita di support Rusia segala macam. Iya, armada pesawat juga di support. Pesawat juga di support. Yang pokoknya kita waktu itu dengan hitungan hari udah bisa menguasai Malaysia lah saat itulah ya kan, dengan adanya ganyang Malaysia itu kan. Orang kapal selam banyak banget dikirim. Ya untuk stabilitas nasional keamanan waktu itu kita kiblatnya emang ke Rusia. Kalau gue bilang sih gue lebih yang tadi gue sebut 4 faktor ini semua relate kalau gue bilang.
Soekarno di satu sisi dia pengen melanggengkan kekuasaannya, Iya. biar nggak ada yang tetap dia jadi Ya, presidennya. presiden seumur hidup dia pengennya. Si PKI juga yang dalam tanda kutip orang-orang oknum di sini diperalat oleh ke-PKI-annya ya kan untuk mengalahkan semua segala cara. Si CIA masuk juga untuk pengen biar komunis nggak begitu gede. Ya sekaligus. Soeharto haji mumpung nih. Masuk akal semua berarti. Masuk ya? akal semua dan berhubungan. Semua aktornya berhubungan kalau gue bilang. Gue tuh kayaknya pernah baca buku tentang orang yang di penjara gitu ya. Dia berpendapat kalau kuncinya ini ada di Soekarno sama Syam Kamaruzzaman. Dikunci di dia ya. Kuncinya ada di dua orang ini gitu. Ya kalau misalkan yang berteori tentang Soeharto. Dalangnya, bagian dari dalangnya. Jadi Soeharto sama Syam ini antara listrik Air colokan sama yang dicolok. Laki sama cewekannya. Ini harus pas gitu ketika klop ya udah jadi dah begitu dah ceritanya. Iya. Soalnya langsung bertolak belakang kiblatnya loh. Ketika Soekarno-nya jatuh, naiknya Soeharto. Agenda pertama kali Indonesia itu adalah menumpas. Enggak itu bagian dari PKI itu. Maksud gue untuk skala nasional itu peminjaman hutang luar negeri yang besar untuk menjaga stabilitas ekonomi di makanya dia minjem ke IMF. Korbannya apa? Freeport. Iya. Nah, itulah kunci pertama kali masuknya kapitalis di Indonesia oleh Soeharto. Yang kapitalis dianggap tabu di era Soekarno. Ya kan, Soekarno kan anti kapitalis kan. Lebih baik kita makan tempe ketimbang makan steak cuma jadi kalau ujung-ujungnya jadi budak barat gitu kan. Iya. Di film yang ini juga kan ada terus tuh. Ada. Iya. Poster-posternya kan banyak muncul. Posternya banyak muncul tuh. Anti kapitalis dengan ejen lama lah, ganyang apa pokoknya gitu lah. Beberapa di poster ini muncul di film ini. Nah, pas Soeharto itu agendanya pertama kali itu dan perbaikan hubungan antara negara tetangga. Karena kan waktu itu kita konfrontasi mulu kan, Australia, Malaysia segala macam. Nah, agendanya Soeharto pertama kali itu. Artinya kenapa gue sangat kebuka pikiran gue kalau emang ini patternnya, polanya emang udah disetting sama Amerika ya. Malaysia sama Australia kan sekutunya mereka. Kalau kita udah terbuka, apalagi duit IMF masuk, udah kita bagian dari liberal udah. Bisa masuk ya kan sampai sekarang. Ya sampai sekarang. Terus yoi. Nah, tahun 66 itu ketika tanda tangannya IMF jadi barter untuk utang luar negeri, kan 30 tahun tuh. Iya. 96 harusnya kelar. Ya kan, 96 kelar, ternyata dikorupsi nih. Akhirnya 98 jatuh juga dia akhirnya. Ya mau settingannya begitu sih. Kalau gue bilang, karena kalau gue sih percaya kalau kejadian di negara dunia ketiga ya. Kita kan udah ketiga nih zaman itu ya. Saat itu. Sekarang juga sih benernya sih. Udah G20 mah udah enggak. Oh iya sih, iya. Kayak kawan. Apapun yang kejadiannya di negara dunia ketiga itu udah by design, nggak ada yang murni lagi. Kalau gue yang liatnya ya, karena emang udah ada nih orang-orang yang ngatur-ngatur nih. Oh nih negara bagian gue, ini negara udah nunduk sama gue nih, kayak gitu. Berarti nggak jadi ya? Apaan udah lo berarti jangan di. Coba. Nggak jadi. Jo, coba lu cerita. Apaan lu ngomong kepotong-potong? Coba lu ceri-ceri apa? Apa sih lu? Tahu. Anjing bikin orang bingung aja ngomong kayak gini jadi. Kenapa Soeharto? Apa lagi? Kita balik lagi ke film aja. Ya kalau gue film itu ya by design juga by Soeharto. Ya semuanya by design ya. Orang yang berkuasa waktu pada saat itu kan emang dipesan sama Soeharto itu bikin itu barang bikinan. Iya kan, gitu kan. Dan terlihat banget heroik banget kan posisi pas di terakhirnya. Jelas.
siapa yang berperan ketika di akhir-akhirnya, wih, teteret, muncul sebagai pahlawan gitu kan waktu itu. Dan narasi-narasi yang dibangun juga di situ ya terkesan Pak Harto waktu itu apa ya, mengalah atau gimana gitu, tapi akhirnya tetap enggak, kamu tetap memegang tanggung jawab ya waktu ketemu Pak Soekarno tuh kan. Keamanan nasional. Tapi memang posisinya sesuai kenyataan, catatan yang ada dan cerita yang ada, memang waktu itu Pak Soeharto menemui Pak Soekarno, Presiden Soekarno waktu itu, yang melaporkan apa adanya gitu kan, cerita-cerita yang sewajarnya ditampilkan di film. Iya, itu menjadi tidak wajar ketika implementasi tindakan yang dilakukan Soeharto, Bing. Misalnya dari si Soekarno ini sakitnya semakin parah sampai dia mengembuskan napas terakhirnya, itu kan nggak manusiawi kalau berdasarkan catatan-catatan yang ada ya. Kayak keluarga ditemuin nggak bisa, maksudnya keluarga pengen nemuin dia tuh nggak bisa, dipersulit. Terus sampai dia mendatangkan kalau nggak salah kayak tabib-tabib dari Cina atau apalah yang penting itu juga orang-orangnya Soeharto gitu, yang dokter-dokternya apa segala macam, sampai dikip lah ya. Iya, dan ada suatu catatan, gue lupa di mana dia tulisnya, cuman yang jelas Soekarno ketika sekarat itu sedih, memprihatinkan diberlakukan seperti itu oleh Soeharto. Gitu. Ini gua nggak tahu ya, ini sentimen antara orang yang nggak suka sama Soeharto aja atau gimana, cuman itu catatannya ada. Kalau nggak salah dari pihak keluarga Soekarno juga, entah guru, Guntur apa siapa gitu lah pokoknya. Ya semuanya menyaksikan anak-anak. Iya, anak-anaknya kan masih ada sekarang. Iya, makanya itu kan kalau nggak salah kan siapa yang ketua itu kepala apa siapa jadi Sarwoedi RPKAD ya. Kan dia bokapnya mertuanya si SBY kan, SBY lagi. SBY kan, dan dia dikasih porsi lah zamannya Soeharto lah. Itu mungkin ya juga melatar belakangi kenapa Demokrat sama PD nggak nyatu. Bisa jadi ya kan? Ya bisa jadi. Ada faktor historis di situ gitu. Iya, nggak nutup nggak semua udah pada melek lah. Ibaratnya Indonesia ini emang ketika ada satu pihak yang nggak kebagian kue atau apa-apa, apalagi yang zaman dulunya diberlakukan yang enggak, faktor dendam tuh ada pasti. Kalau misalkan kita ngomongin Pak Harto nih gitu ya, kayak waktu masalah penumpasan G30 SPKI ini gitu kan, kayak orang tuh menyesalkan orang-orang di sekitarnya ya, setelah itu kenapa Pak Sarwoedi ini nggak dikasih jatah gitu, padahal dia orang yang termasuk berprestasi atau punya jasa di situ gitu dalam penumpasan G30. Tinggian siapa sih waktu itu jabatannya? Dia Pak Sarwoedi sih? Sarwoedi masih di bawah. Di bawah ya? Masih kolonel Sarwoedi. Oh iya. Oh iya. Soeharto kan udah ini bintang 2 waktu itu. Maijen ya bener ya? Maijen. Nah, memang runutannya kalau dari cerita-cerita orang maksudnya orang-orang catatan dari orang gitu kan. Bahwa Sarwoedi dari orang dari orang-orang yang mencatat. Iya. Gitu. Sarwoedi ini memang pure tentara, bukan tentara yang berpolitik. Ya. Dia orang yang lempeng aja udah. Enggak kayak abang-abangan lah ya. Enggak kayak ya abang-abangan. Abang-abangannya kan ada yang berpolitik gitu kan. Kayak misalkan seletingan pangkat lah. Maksudnya kayak misalkan Letkol Untung. Ya berpolitik banget. Dia berpolitik banget. Karena kalau nggak salah ini juga terlibat yang di 48 kan, ganti nama doang kan dia. Jadi waktu di 48 itu namanya bukan Untung. Udah Untung. Belum Untung. Untung Samsuri. Dia ganti nama setelah kejadian 48 itu. Untung itu anak buahnya Soeharto langsung. Iya, pas 48 tuh dia belum jadi tentara. Untung ini. Untung itu dididik sama PKI memang. Iya. Kan? Terus bergabung, kalau nggak salah bergabung dengan pasukan Siliwangi. Iya. Terus dia kenapa punya prestasi akhirnya masuk Cakrabirawa? Karena dia punya prestasi di Irian Barat. Iya, Prepera waktu itu Irian Barat ya. Makanya dia akhirnya direkrut ke Cakrabirawa. Makanya kenapa Cakrabirawa itu akhirnya
dibubarkan ya karena si Untung ini. takut Iya. terkontaminasi ya. Soalnya Iya. ring satunya presiden kan. Iya, kan ring pas satu pampres kalau sekarang. Iya. 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 Ya sebenarnya kalau misalkan kita, ya gue sih nggak usah ngomong terlalu luas ya tentang masalah PKI ini. Kayak misalkan gue berpandangan gitu kan ke diri gue sendiri gitu kan. Kalau misalkan sampai kejadian PKI itu menang gitu ya, kayaknya Misalnya nih PKI ini yang menang gitu buat ya. gue serem banget Indonesia jadinya. Ya kita ngaca aja ke Cina sama Korut ya. Jadi Sekarang kayak gitu. gini, Cina, Rusia aja akhirnya jadi Untuk partainya, maksudnya partainya ada, yang partainya masih ada tuh Cina. Cina kan Cuman- PKC. Cuman udah berubah menjadi negara yang kapitalis juga. dia ujung-ujungnya. cuman sebatas regulator aja. Actionnya tetap balik lagi ke liberal juga. liberal gitu. Cuman under apa Under namanya komunisme. aturan dia. Kalau under Rusia kan komunisme. dibubarin akhirnya partainya karena udah yalah nggak Iya. fungsi banget ini. Ya, udah nggak ada rootsnya juga. Enggak, soalnya kalau Udah kalau nggak ada ngomongin rootsnya Rusia juga terlalu besar negara yang gitu untuk dijadikan satu ideologi. Iya. Makanya kan dia Iya. pecah-pecah kan. Ada yang jadi ini, Nah, ada yang cuman jadi itu gitu. Gua ngebayangin ya jadi kayak Korut sih. Ya kalau nggak korut Idi. kayak Cina aja udah. Iya, kalau Kalau Korut PKI Cina. menang ya saat itu Iya, ya. lu mau lo Nggak mau gua. rambut sama semua. Harus tepuk tangan ngelihat siapa? Soeharto bukan Soeharto, Untung misalkan. Korut siapa? Korut? Kim Jong, Kim Jong. Jong Un. Kim Jong Il waktu itu. Terus ngelihat potongan rambutnya Mirip. yang baru gitu harus ngikutin. Iya, perempuan gitu juga. Iya, Lagi. terus siaran televisinya Sama. Iya, Terus iya. TVRI doang. Ya Allah. TVRI, RRI. Udah itu siarannya tentang pemerintahan semua tuh, kesuksesan misalkan gitu Presiden Untung saat itu ya misalkan. Presidennya Ya, misalkan. untuk. Presidennya Iya, Enggak lah, kalau enggak, emang enggak. berhasil. Misalkan Aidit lah. yang Aidit main. lah, ini Iya, presiden. iya, oke, Presiden Aidit lah. Enggak, karena dari tadi nyebutnya Untung mulu jadi gue ingetnya Untung. Wakilnya Sam tuh, atau enggak Sam tuh jadi menteri tuh. Iya. Iya, jadi kayak pasti gitu kan. musuh Irma musuh lu. Musuh udah mati. Iya, dalam marhum. Kayak gitu. Anjir. Tapi gue cukup ini sih ketika negara kita tetap jadi bagian apa ya dari sejarah global ya. Aha. Ya efeknya ya ke sekarang ini, maksudnya sentimen-sentimen zaman dulu gitu tetap masih ke bawah sampai sekarang loh. Ya, sekarang kita secara sadar atau tidak film ini benar-benar mendoktrin Iya. habis-habisan. Iya. Dan gue mempercayai itu dan gue mau nggak mau percaya bahwa PKI itu jahat. Iya. Iya. Kalau itu gue sepakat tetap karena Itu dia benar. ada statement menghalalkan segala cara Segala itu. cara, iya. Ya, Itu benar. maksudnya misalkan ada orang yang kontra sama enggak PKI baik ini. Tapi kan ada sebuah kenyataan negara yang menganut komunis begitu. Iya, kalau orang yang berargumen itu hanya sebatas teori aja, komunis itu baik. Iya, komunis itu baik. Apa sih yang salah dari idenya Karl Marx? Nggak ada yang salah. Enggak. Yang salah pelaksanaannya. Iya. Ya tadi yang lo jelasin tadi, yang lo bilang. Iya. Iya. Ketika dimulai dari Stalin kan, terus Lenin segala Ya, macam. sekarang kayak kalau kita ngomongin sejarah, komunis Cina sama komunis Soviet aja berantem. Iya, sempat Iya. sempat. Beda inian ya. Iya. Tetap beda ideologi Iya, pada akhirnya. Padahal sama-sama komunis. Iya. 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 Yang masih bener plak-plak ya Korut doang udah. Aduh, serem ah. Nggak mau gua nggak jadi korut kayak gitu. Nggak enak banget anjing. Terus Iya. ntar agama gua apa diratain gitu Iya. kan. Iya. Nggak, Ada ideologi lo komunis aja udah. Agama lo agama hanya konsumsi rumah aja, nggak boleh Iya. keluar dari rumah. Berarti ajan Nggak boleh, Nggak iya. ada ajan. anjing. Ya bersyukur dah nggak gitu. Emang udah takdir digagalin ya. Emang nggak cocok juga sih sebenarnya sama semua. Nggak. Ya karena kita plural. Iya pluralisme. Iya, jadi emang susah. Karena kan pas zaman perang dingin itu kan sebenarnya orang lagi ibarat negara nih lagi masih remaja nih, kita dia jadi diri. Iya. Presiden masih satu, masih baru Iya, satu. kita mau kayak siapa ya? Iya. Apakah kita pengen liberal kayak Amerika atau kita komunis kayak Rusia? Masih kayak nyari-nyari itu kalau gue bilang. Ya memang nggak bisa di ini juga sih kalau pada akhirnya kita nanti jadinya ternyata kita yang komunis ya nggak bakal kebayang juga sih.
Iya. Gitu ya Anjing, kan. untung nggak laku tuh komunis. Tapi seru sih. Serunya itu yang bikin ini semua jadi kontroversi ya ketika komunis itu ini sih runtuh dan digantikan oleh masuknya era-era kapitalis. Kan nggak lama umurnya, tahun 70-an kan sempat demo lagi Malari. Yang besar-besar masuknya kapitalis Jepang tuh. Yang kalau nggak salah aktornya siapa? Hariman Siregar gitu-gitulah, tahun-tahun angkatan apa yang maksudnya apa? Bukan Akbar Tanjung ya. Ya pokoknya mahasiswa tahun 70-an deh yang mendemo soal kapitalis Jepang yang sangat mendominasi di Indonesia. Kayaknya semua presiden pasti di demo mahasiswa. Entah permasalahannya apa gitu. Pasti masalah perut, Iya. ya kan? Ya namanya demo sih pasti aja. Perlu, Cuman iya, nggak maksud gue idealnya nih ketika Soeharto melihat bahwa oh ini nggak benar nih, gue harus melakukan sesuatu nih yang berbeda sama Soekarno yang sebelumnya gitu kan. Ya yang bikin dia rusak sebenarnya ya tamaknya itu dan kolega-koleganya itu yang sampai akhirnya terkuak kan dokumen Freeport tahun 96 kan ketika dia 30 tahun kan menang gitu. Ternyata yang kalau 30 tahun kita dibayarin bener tuh udah jadi Freeport udah buat kita sekarang nih. Iya. Nggak ada perpanjang-panjang lagi. Kenapa Freeport itu maksudnya kita balik gitu posisinya gitu, porsinya gitu lebih banyak kita ketimbang Amerika ya. Amerika cuman ngolah aja, lu gua sewa sebagai vendor alat buat. Itu sempat dibahas sama si siapa yang Mendagri sekarang? Tito. Kok Mendagri? Menko Polhukam sekarang siapa? Inian Mahfud MD. Kalau penyusunan draft perjanjian kerjasama antara Indonesia sama Freeport itu dibikin untung sepihak, Meng. Jadi kalau misalnya kita nih sebagai regulator tetap misalnya melanggar perjanjian itu arahnya ke Mahkamah Internasional. Artinya mereka tuh bebas untuk melakukan apa aja terkait perjanjian itu, Meng. Kenapa nggak dinasionalisasi aja ya? Iya Kak, enggak. Waktu itu kan udah dicoba. Itu dosa masa lalu, Iya. dosanya kabinetnya si Soeharto. Udah deh, ini misalnya gua orang Freeport nih, lo orang DPR zaman itu ya. Nih, lo teken undang-undang ini, lo gua kasih duit deh. Kayak gitu. Itu apa namanya? Kolusi ya maksudnya ya. KKN pokoknya. Iya, pokoknya kayak gitulah. Korupsi lah itu mah. Undang-undang disahin yang yaitu menguntungkan Freeport. Nah, yang mengesahinnya ini yang disulap sama orang Freeportnya itu. Itulah yang kita nggak bakal bisa itu jadi punya kita. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan pun, ditambah lagi ketika 30 tahun musuhnya kelar nggak dibayarin hutangnya. Ya makin panjang. Anjing. Itu yang bikin orang-orang yang menjadi senjata orang-orang yang punya sentimen terhadap Soeharto di situ karena emang dia pure ada kesalahan di situ dan kroni-kroninya. Gitu. Kalau dia nggak melakukan itu, ya korupsi lah, cuman nggak usah gede-gede lah, biasa-biasa aja gitu, nggak usah yang tamak-tamak banget. Udah kena duit, mau udah lupa kali bro, mau berapa juga. Ya tapi ya mungkin sentimen terhadap Soeharto nggak bakal sebesar sampai sekarang. Gitu. Tapi emang dulu kan korupsi kan di kepala dia nih. Golkar lah itulah, kita ngomong aja lah Golkar zaman itu lah ya. Dan ibaratnya korupsi satu pintu. Yang ngatur dia, yang mainin dia, yang naruh orang-orangnya dia, yang bermain dia. Sekarang reformasi semuanya korupsi aja. Bisa karena kebuka. Semua gila. Sampai gua gitu tuh bikin SIM tuh di Polda, tukang sapu nawarin, "Mas, mau lihat belakang apa enggak?" Kang sapu lu. Kang sapu Samsat. Itu berarti itu namanya pemerataan ekonomi. Ya, rata banget emang. Berarti itu hal yang baik, berarti jangan ditolak. Anjing. Serius. Nih, kenapa saat itu adalah korupsi lo banyak yang kontra sampai saat ini dengan korupsi? Karena cuma sebagian orang yang korupsi. Kalau semuanya korupsi, nggak bakal ditolak. Iya sih. Ya udah. Anjing. Ya cuman hancur aja kan gitu kan. Iya.
Itu aja. Ini balik ke film dong nih. Nah, Iya, udah jauh nih melenceng Mana nih. sih ini gara-gara Pak Harto nih? Gara-gara korupsinya. Iya, korupsinya. Ya dari film ini ya kita bisa sedikit tahu gitu kan peran, ya bukan peran ya, maksudnya sejarah di tahun itu yang terjadi seperti apa gitu kan. Terjadi pembunuhan jenderal, itu fakta gitu kan. Perkara ada intrik politik seperti apa, yaitu Iya. sebuah apa ya? Iya, sebenarnya juga semua masih debatable juga sih. Iya, Kan kita ngomongin juga nggak pakai bukti kan. ya yang terbukti ya ada yang mati di situ. Ya, Ya, faktanya itu. Faktanya. Karena kan korban udah jelas ya kan. Jelas. Kalau itu udah ada fakta. Ya kalau gue baca tuh banyak gitu kan, di Mahmilu begini ya. Iya. Ya kayak ada 4 teori. Iya. Ya kayak gitu-gitulah. Ya misalkan banyak korban yang berjatuhan dari orang yang salah tuduh gitu kan, dituduh PKI. Iya. Itu kalau menurut gua sebuah apa ya, runutan. Tapi menurut lo layak nggak sih korban dari, ya kita nggak usah mundur terlalu jauh ya sampai Madiun segala macam ya, dari G30 saya deh dibayar sama 80.000 orang, worth it gak sih? Yang kalau misalnya masalah worth it atau enggak, Ya jangan juga lu nilai worth it atau enggak enggak sih dong. sebenarnya. Ya maksud gua bukannya worth it apa enggak, maksudnya gini loh, itu kan ketika suatu institusi atau lembaga yang melakukan kesalahan, masa iya semuanya kena? Targetnya tuh bukan cuma soal ibu-ibu, remaja yang ditemuin di dalam rumahnya ada bendera PKI, ditangkap-tangkapin semua. Jadi kayak membabi buta gitu penangkapannya. ya memang kondisinya membabi buta akhirnya gitu, karena ya kayak ya harus ditarik ke belakang, ada dendam juga gitu antara ini kan, dendam orang, maksudnya orang Islam, maksudnya dendam sama PKI karena masa lalu ya. Kalau sekarang nih ada orang dendam PKI sama ya sekarang kalau misalkan mau digituin terus Kebalik gitu. ya, kebalik lah kalau sekarang. Kalau mau digituin terus gitu ya nggak, ya dendam itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Soalnya ada gue lupa di film apa atau di catatan apa gitu, pokoknya sampai ada yang menuntut Soeharto harus diadili akibat itu pembunuhan PKI itu. Ya kan keluarganya kan sampai sekarang juga masih pada nuntut apa ya, hukum dan segala macam sampai Kan waktu terakhir membuka apa persidangan di Belanda. Ya. makanya kayak gitu Akhirnya loh. kan dikritik sama banyak orang gitu. Ngapain lu bikin sidang di Belanda? Ya kalau di sini kan tetap aja yang kroni-kroninya yang megang udah. Ya, mereka nyari Sama aja kayak Kamisan sama Munir, tiap hari berjemur, tiap hari Kamis emang ada yang lihat apa? Ya itu mah yang kayak gitu-gitu maksud gua ya udah nggak bisa dinilai juga, cuman ya udah jadi fakta catatan sejarah aja sih. Iya Ya sih. udah, kalau lo bilang worth it atau enggak ya jadinya kan nggak enak juga mau nilai gila lo. Tapi di era sekarang ini gua membuka maksudnya karena keterbukaan ini gitu ya. Maksudnya orang bebas berbicara gitu kan. Akhirnya gue menemukan bukan fakta ya, cerita-cerita dari buku gitu ya. Oh begini ternyata, oh begini ternyata. Cuman gue melihat kalau misalkan dari sisi orang PKI bercerita gitu ya, kok begini sih gitu ya. Kayak bertutur tapi mengais kasihan dari orang lain supaya gue diginiin tuh, gue nggak salah apa-apa, gue nggak tahu apa-apa. Tapi ada satu tulisan, tapi gue bergabung di sini, yang runutannya itu adalah Iya, dia udah jadi bagian dari situ. bagian dari PKI gitu kan. Bahkan yang gua nggak habis pikirnya sama film ini, ketika adegan Gerwani sama beberapa yang tergabung di PKI di area Bang Buaya itu joget dua arah, kiri kanan genjer. Apakah euforia sebesar itu ketika mereka berhasil gitu untuk, mungkin itu penggambaran teatrikal. iya kali. sih, kan memang, tapi kan kayak yang tadi lo bilang itu menimbulkan dendam lagi. ya kan film ini kan memang didramatisir sebenarnya juga. Iya betul, Iya. cuman kan sekarang misalnya nih, gua anaknya PKI, bokap gua udah katakanlah jadi bagian orang yang dibunuh yang dianggap PKI misalnya,
Padahal kan misalnya bokapku cuman bagian kabak sore doang deh gitu, Enggak cuman kayak orang desa, lu milih siapa gitu. Iya, Cuman suruh nunjuk iya doang. nunjuk doang gitu misalnya. Cuman dia ikut korban juga misalnya. Terus gua nonton film itu, wah anjing, lu girang-girang dong tuh pas apa namanya kayak gitu-gitu maksud gua, sentimen tuh jadi muncul ketika dramatisir di film itu terlalu di mana jogetnya gitu-gitu doang. Angle kameranya gitu-gitu doang. Cuman kalau untuk itu udah tuh termasuk keren udah tuh. Di era itu ya tahun 80-an itu ya. Gua itu pengambilan angle-nya termasuk kaya dan rajin dan detail. Ya, detail banget Ya, itu. detail karena punya durasi yang segitu panjangnya sih. Iya, 4 jam. Gitu, 4,5 jam. Terus sampai kalau gue liatin tuh di poster-posternya itu ideologi pimpinan ideologi komunis lah ya. Iya. Itu kan dipampangin semua tuh, entah yang Rusia, entah yang Iya. Cina, itu di setiap di rak buku ada, di Iya. tembok ada. Dari setting Iya, detail itu maksudnya ya. jadi ya bisa kayak gitu karena memang nggak ada batasan durasi lah ya. Lu bikin secukupnya lah. Itu Perintahnya gitu aja. orang artnya pasti itu niat banget tuh. Ya banget gila, lu sampai ada buku Mao Cetung yang lu tiba-tiba dia ngezoom ke dalam rak buku, ada bukunya Mao Cetung di situ. Iya. Itu kan berarti lu niat banget gitu mendetailkan bahwa ini ideologinya yang tadi lo bilang dari si ideologi komunis Cina ideologi komunis Rusia pindah ke Cina. Iya, karena ada maksudnya. iya ada maksudnya ya, sedetail itu bener scene-nya. Ya niat sih emang. Sempurna sih buat gue, film yang sempurna sih di era itu ya. Daerah itu. Dan kalau menurut gue untuk sempurna maksudnya dalam arti kata dari scene ke scene tuh ada artinya dong, ada maksud gitu. iya nggak ada adegan yang sia-sia. Iya. Nggak ada yang ada aja gitu ditampilin, nggak ada emang oke. Dan menurut gue selepas film ini sampai sekarang untuk film lokal kita yang menceritakan secara historis, secara kronologisnya ya, nggak ada loh film yang lagi rapih gitu ya, yang rapih. yang detail. Iya, Apa yang sih film detail. sejarah Sekarang nih kayak misalkan dimasukin emak-emak sama anaknya yang cabut itu kan sebenarnya nggak ada, maksudnya kalau misalkan dipikir ngapain naruh emak-emak. Dihilangin juga sebenarnya nggak mengubah Iya. esensinya sebenarnya. Iya. Kalaupun adegan itu nggak ada. Jakarta yang mana sih, Mak? Iya. Jakarta. Iya. Iya. Betul. Sebenarnya nggak terlalu ngubah esensi filmnya, Iya. esensi filmnya kan tetap dapat, tapi ya dibikin tadi tapi di detail, isinya ada gitu. Maksudnya disampainya lewat situ gitu. Gua korban PKI, saking takutnya gua harus cabut dari tempat gua gitu kan. Maksudnya jelas. Terus dan detail-detail pas penculikannya di masing-masing keluarga di rumah-rumah generalnya itu. Yang ada yang orang Batak kayak bahasa Batak. Telepon dulu tuh opung kamu apa ya gitu-gitulah, siapa tuh ya kalau nggak salah ya, si Panjaitan atau siapa gitu, detail sih menurut gue. Dan gue sempet gregetnya pas dia kan masuk ke rumah jenderal nih. Iya, gak ada penjagaan. Di film itu ya. Jenderal itu satu tuh. Nggak ada apa ajudan-ajudannya. Iya. Satu. Terus yang kedua siapa ya yang di rumahnya tuh banyak keluarga, bukan warga maksudnya banyak keluarganya gitu. Yang di jenderal di atas tuh siapa ya? Jenderal Panjaitan yang di atas. Itu ya yang akhirnya dia turun gitu ya. Iya. Gua kalau jadi siapa yang jemputnya, kan tuh lama turunnya. Gue berani lah semua itu. Lama banget soalnya. Kan ditembakin sama dia. Setelah lama banget komprominya kan. Iya, jenderal turun. Iya, pas tembakan. Yang kocaknya jenderalnya pas udah denger tembakan, orang mah panik ya. Ini siapa yang mati? Ini sama bini lihat-lihatan. Bini juga merenung aja. Itu ada yang mati kalau merenung sih. Ya mungkin bingung juga posisinya waktu itu, yang nembakin tentara juga ini. Iya kan. Cuman nih ada yang mati keluarga lu gitu, panik dikit kayak gitu. Ya, mungkin posisinya ada kebingungan, ini ada apa gitu. Ya lu kalau jadi misalnya kayak gue genial itu, sebelum apa kan dia ngintip di jenderal dulu tuh. Nih ada apa nih, pasukan bawa senjata masuk diem-diem nih. Turun jenderalnya kalau misalnya begini dia mah, gue yang turun. Bahwa dia kan punya, nah satu pun di situ nggak ada yang sigap. Loh, pistol di sebelah kasurnya, nggak ada kan? Ya nggak ada kan lagi, penjagaannya nggak ada. Cuma kan kalau di film-film Hollywood kan namanya orang-orang yang jadi itu kan ada aja pistol di kolong-kolongnya ya kayak di mungkin HP-nya. itu menggambarkan sebuah keadaan yang
apa adanya gitu. Ya ada satu kayak misalkan Jenderal Nasution kan pasukannya banyak. Terus Jenderal Ahmad Yani banyak pasukannya gitu kan. Kan dibunuh tuh pas tiba-tiba. Bintang-bintang 4 tuh kan ada yang jaga kan. Terus bintang tapi jenderal nggak terlalu baik lu jenderal masa di rumahnya cuma seorang 2 orang atau jaga? Mungkin emang malam juga kali dibikinnya jadi kan jam berapa ya itu kan jam 2 apa 3 dini hari kan jam 4. Kayak gitu. Nah yang kocaknya lagi pas di RRI-nya tuh, menurut lo tuh detailnya tuh kayak gitu apa enggak sih? Apa emang dibikin kayak gitu settingannya? Alatnya. Oh alat-alatnya. Iya gua nggak tahu. Di studionya itu. Gua kira rekamannya yang maksudnya ada jeda berhenti gitu kan. Iya itu juga tuh. Itu digambarkan. Kayaknya itu suara asli dah itu. Suara asli ya. Suara asli itu. Dimasukin ya. Dokumentasi ya. Suara asli sempat jeda. Ternyata penggambarannya ditodong. Iya itu tuh kan? juga tuh. Kembali. Nah faktanya pembantunya Jenderal Ahmad Yani yang di film ini itu aslinya loh. Yang main filmnya itu. Iya. Oh gitu. Dia doang yang meranin dia memerankan dirinya sendiri. Pelaku aslinya ya. Pembantunya Ahmad Yani itu ya. Pembantunya Ahmad Yani. Dia memerankan dirinya yang sendiri. gendong anaknya bukan sih? Yang itu Nasution. Bukan. Oh Nasution. iya Nasution iya. Iya, ada Irma Nasution ya dia. Yang yang ditembak di bredel di depan teras tuh, yang anaknya keluar. Itu Dei Panjaitan tuh. Papi. Oh, iya. Itu kan aslinya ada lagu Kristen kayaknya deh. Cuman kalau lu nonton di YouTube udah nggak ada. Pasti disensor. Tahu mungkin bayarnya mahal kali. Royalti. Tapi seru sih maksudnya. Dan gue sebenarnya nonton full ini ya baru 2 tahun 3 tahun baru bisa nonton full. Iya sama. Pas zaman lu tuh kayak kepotong karena malam terus. Malam udah ngantuk dan waktu Iya. SD biarpun ditontonin di sekolahan gue tidak memperhatikan itu. Gue baru nonton tadi doang. Enggak maksudnya karena kita yang mau bahas nih gue baru nonton full nih. Biasanya kan cuma di TV cuplikan kalau siang ya kan kalau habis balik main dan segala macam. Kayak gitu doang gue nonton baru full tadi doang. Iya orang-orang yang nonton ini dan sangat mendalami filmnya pas zaman era ini diputer ya orang-orang yang fokus sama sejarahnya aja. Kita waktu itu pas jadi pelajar apaan sih nih? Ya tujuannya buat ngedoktrin aja sebenarnya. Iya. Cuma buat nggak terlalu peduli ya kayak lo aja nonton di sekolah lo pasti ngobrol apa. Tapi kan akhirnya kita kedoktrin bahwa PKI itu jelek. Enggak itu kan karena di buku sejarah juga lu pelajari seperti itu ditambah ada visualnya. Pemerintah gitu itu memang gila-gilaan gencar banget buat ngedoktrin kita seluruh masyarakat Indonesia bahwa PKI komunis itu adalah negatif. Tapi emang negatif. Itu tetangga gue dia udah kita panggil Pak Des yang udah toku juga ya. Yang saat itu gue lagi iseng aja sebenarnya lagi ronda malam nih ceritanya nih ngobrol sama orang-orang tua itu terus yang iseng aja gue cuma bilang ngebahas gue nggak tahu lupa ngebahas apa tiba-tiba PKI masuk ke arah sana ya. Yang gue iseng aja nanya kayak ya ini gue iseng doang pure kayak cuman pengen ngasih mancing aja gitu kan. Ya sekarang kan apa yang gue tahu nih gue ngomong sudut pandang gue ya apa yang gue tahu kan juga doktrinasi pemerintah gitu yang gue nggak tahu juga aslinya apakah PKI jahat atau benar. Dia pasti ngomel deh. Ngomel. Buset orang-orang tua itu langsung enggak, ngomong panjang, udah, cuman terakhir udah itu emang pembantaian itu ada dan pada zaman gua tuh ngelihat orang-orang si ulama-ulama itu kaum agamis itu dibantai-bantain. Dia ngomong begitu, ya udah. Itu gua iseng doang padahal. Saksi mata ya. Iya, saksi mata lah mungkin. Ya, Entah, saat itu masih kecil kali terus ngelihat sama lah kayak mertua gua juga yang kondisi waktu itu memang tegang, mencekam gitu dan menjelaskan ke gua bahwa kalau misalkan PKI menang itu ada rencana bahwa kiai-kiai mau digantung. Apalagi emang waktu itu pas zamannya Soekarno itu kan ada isu tuh yang siapa Kartosuwiryo ya yang kok Kartosuwiryo sih. Aduh, ya siapa yang dulu satu kosan sama dia tuh yang kayak dihukum mati gara-gara dia pengen diriin negara NII. Bukannya Kartosuwiryo. Iya lupa salah bukan dia. Enggak mau DITII ya?
Iya. Ya akhirnya pecah ya. Ya akhirnya Jadi pecah. DITI itu ya. Ya yang dia pengen di negara Islam gitu. Oh. Maksud gua yang beredar di masyarakat itu emang Islam saat itu lagi kuat-kuatnya banget gitu ya. Yang dibangun dari grassrootsnya itu emang Islam. Nah ketika komunis ini muncul jadi kayak opsi baru nih bagi masyarakat nih, lo mau pilih mana? Iya. Lo masuk komunis apa lo masuk ke yang berbau-bau Islam nih? Makanya kan partai cuma itu aja, Mas Yomi ya kan, saingannya kan itu doang. Iya. Mas Yumi kan digerus Soekarno kan gara-gara PKI juga itu. Ya itulah itu mah oknum lah kalau bahas soal itu. Cuman kan maksud gue ya nggak jauh-jauh sama narasi sekarang apa yang di filmin itu. Iya. Perhelatan dunia perpolitikan antara agama sama PKI, biarpun sekalipun PKI sekarang mah nggak ada, emang dia ada. Pokoknya yang dibantai itu waktu itu komunis sama Soekarnois karena mirip-mirip ininya pahamnya. Iya kan Maher ngambil dari sana. Oh, iya. Marhenisme, sosialisme, komunisme, Soekarnoisme. Sekarang sebalik. Rootsnya dari sana, ya rootsnya sama ya. Satu roots sebenarnya. Cuman kembang aja, berkembang. Semuanya sama, anti kapitalis. Sikat semuanya. Sikat lah. Masuk deh McDonald di sini. Udah rating udah banyak banget. Kalau gue termasuk film jadul nih 9 kalau gue sih. Ya gue sepakat deh 9 gue. Ya gue suka detailing sih, cuman ya Iya. kalau menurut gue ceritanya ya karena ceritanya juga nggak ya namanya propaganda, film-film propaganda ya. Kalau ngebaca 8, gue kasih 8 karena gue suka sama pengambilan gambarnya aja sih, bukan ceritanya ya, ceritanya ya Iya. udah gitu aja gitu maksud gue, karena kan propaganda. Dari gue itu 8 9 9 8 iya. 998. IMDb tahu berapa? Apa? Tahu nggak IMDb ngasih rating berapa? Ada emang yang pikir. Ada berapa? 5. Ya karena kan emang film nasional kita sih. Enggak, soal zaman dulu belum ada juga. influencer cuy. Anjir. Nah, kalau ini film ada pas era sekarang, ketahuan dong siapa influencer sama buzzer-buzzernya. Gue udah tahu banget nih anjir. Kayak enak juga nyebutnya. Terima kasih udah dengerin obrolan seru kita. Emang seru apa? Ya seru lah, masa enggak? Tapi lebih seru lagi kalau follow juga Instagram, TikTok, dan YouTube channel kita di btspodcast.id.